kami silakan duduk kembali. Ya, itu 6.666 yatim dan penyerahan 2 juta bingkisan. Ini se-nasional ya. Di Sukoharjo program kita ada 250. Ini baru PJT Kemenangan, masih ada Basnas dan LAS yang mitra kita. Kita juga pentas harapan khusus yang kemenang kita 250, dan hari ini kita untuk seremoninya kita menghadirkan 20 untuk penerima bingkisan dari UPZ Kantor Kementerian Agama Sukoharjo. Namun sebelum acara saya lanjutkan, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya acaranya serempak nasional dan semua daring. Dari kita ini sudah masuk ke Zoom juga, Zoom nasional, semua kabupaten ada. Jadi ribuan kabupaten, ratusan kabupaten semuanya mengikutinya, termasuk kita. Dan kegiatan kita ini didanai dari UPZ Kemenag Kabupaten Sukoharjo. Jadi untuk semua pegawai di Kementerian Agama Sukoharjo, baik gaji, tunjangan ataupun penghasilan lainnya, kita kena dipotong zakat 2,5%, kita serahkan ke Basnas. Kemudian kita juga diberi kemitraan untuk mentasarufkan. Salah satunya kemitraan kita adalah pada hari ini, yaitu kegiatan kita. Itu sekilas informasi awal kegiatan kita. Kalau secara ini sampai jam 5, ya nanti kita tidak sampai jam 5, ini selesai. Insya Allah nanti segera kita akhir kalau acara sudah selesai. Ya, nanti ya Pak sekalian. Dan untuk selanjutnya pengarahan dan sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Sukoharjo, ada beliau Bapak Mu'alim MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Tri Minarno Haji Trimarnasa selaku Sekretaris UPZ dan Ketua Penyelenggara Yayasan Wakaf, teman-teman dari Gara Jawa, dan para bapak ibu pengasuh anak-anak yatim yang kami muliakan, anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, selalu syukur kita kepada Allah SWT. Semoga Allah selalu limpahkan keberkahan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Semoga kita termasuk umat yang diakui menjadi umatnya serta berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, anak-anakku yang kami hormati, sebagaimana disampaikan oleh Pak Tri Minarno bahwa Kementerian Agama itu adalah kementerian yang membantu pemerintah di bidang agama. Ya. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan, ya. Termasuk bahwa ilmu agama yang barangkali kita tahu itu bisa mungkin untuk bisa kita amalkan, dan harapannya Pak Menteri Agama, Kementerian Agama bisa menjadi contoh dalam pengamalan masalah-masalah agama tersebut, kan kira gitu. Sebagaimana para kiai kita dulu, ada Mbah
Muhammad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah, itu ketika mengajar kepada para santrinya itu selalu mengulang-ulang surat Al-Ma'un, katanya begitu ya. Selalu diulang dan dihafal. Tetapi ada santri yang tanya, "Loh kok Al-Ma'un terus tombah?" gitu. "Oh iya, kamu sudah mengamalkan belum?" ya. Ternyata belum ya, sehingga itu diberikan penjelasan oleh beliau bahwa salah satu tugas dan kewajiban kita di antara Al-Ma'un itu disampaikan ya, orang yang mendustakan agama itu siapa? Orang yang tidak peduli kepada orang miskin, tidak peduli kepada anak yatim dan sebagainya tadi, yang mendustakan, tidak mau sholat. Nah, ini oleh karenanya para mbah-mbah kita dulu itu biasanya tidak terlalu pintar dalam ngomong dakwah, tetapi apa yang menjadi pengetahuan itu dilaksanakan. Nah, termasuk barangkali kali ini harapan kita ini dengan sedikit berbagi kepada anak-anak yatim ya. Karena anak-anakku, Nabi kita itu juga lahir dalam kondisi yang sudah yatim ya. Tetapi dengan pendidikan yang baik ya, dengan pengasuhan yang baik, ternyata menjadi seorang nabi yang sempurna dan penyempurna dari para nabi. Kita berharap bahwa anak-anak kita ini yang penjenengan asuh para ibu bapak ini pada saatnya nanti akan menjadi teladan-teladan dan menjadi anak-anak yang berhasil baik di dunia maupun akhiratnya, terus begitu ya. Karena biasanya orang yang sejak kecil itu rodok, rekoso begitu, itu dengan gigih itu kan sampai berhasil yang sangat luar biasa rata-rata begitu ya. Maka yang penting kita berdoa. Barangkali kalau saat ini bantuannya tidak seberapa ya, tetapi itu barangkali Pak Menteri mencoba implementasi dari ajaran agama itu bukan hanya sekedar didakwahkan, ditabligkan, diceramahkan, tetapi juga diamalkan. Sehingga menjadi concern beliau diantaranya apa? Saat ini programnya adalah Peaceful Muharram ya. Karena kita tahu bahwa tanggal 10 Muharram itu ada beberapa amalan sunnah yang bisa kita laksanakan ya. Tentunya diantaranya apa? Ya, di samping nanti ada puasa tanggal 10 itu puasa Asyura ya. Kalau tanggal 9-nya Tasyua ya. Tanggal 9-10 itu mungkin bisa puasa. Ada selain itu apa ya? Menyantuni anak yatim ya. Jari ngelus-ngelus sirai cah yatim ya. Lalu terus-terus tok malah mumet ya. Maksudnya itu apa? Berbagi dan memberikan kebahagiaan kepada anak yatim, itu maksudnya kira-kira begitu, bukan sekedarnya mengelus-elus saja itu di bahasa. Kadang-kadang apa nggih bahasa sakleknya itu, tapi mestinya perlu pemahaman dan tafsir yang lebih jauh gitu. Sehingga sangat mulia para bapak-bapak ini, sangat luar biasa. Saya yakin dengan penjenengan rela meluangkan waktu dan berbagi menyantuni anak yatim ini, insya Allah nanti Allah akan berikan keberkahan, memberikan kebahagiaan baik dunia akhirat kepada penjenengan dan keluarga kita semuanya, insya Allah. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin kami sampaikan, dan nanti juga kami mohon maaf tidak bisa ikut selesai. Kebetulan hari ini tadi ada kegiatan yang banyak sekali. Dari pagi kedatangan jamaah, tadi ada peletakan batu pertama di Pantai Asuhan Muhammadiyah ini, kemudian ada undangan di Vihara Mojolaban, nanti malam ada expo ya. Jadi ya alhamdulillah kegiatan banyak, dan semoga apapun yang menjadi kegiatan kita, semoga dengan niatan ikhlas nanti Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Sehingga bagian dari usaha kita untuk melaksanakan apa yang menjadi dawuh Allah Al-Quran maupun dawuh Kanjeng Nabi di bulan Muharram yang mulia ini, termasuk tadi pas kami kan menyantuni anak yatim, mungkin juga nanti kegiatan-kegiatan zikir, tahlil dan sebagainya. Saya yakin ya itu semuanya adalah amalan yang baik yang kelak nanti akan menjadi bagian dari amal kita yang akan kita terima. Ini sudah mulai kayaknya dari Jakarta. Mungkin nanti kita ikut sebagian seremonial, mungkin tidak sampai selesai, nanti akan kita serahkan
Meskipun tadi saya matur, meskipun tidak banyak, tetapi karena banyak yang mau diberi, insya Allah dengan yang sedikit itu Allah memberikan keberkahan kepada anak-anak kita dan panjenengan semuanya. Gitu. Semoga bermanfaat. Gitu. Mungkin itu yang bisa kami terangkan. Mohon maaf atas kekurangan, kami cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita dengarkan pengarahan dan sambutan dari Ketua UPZ Kantor Kementerian Agama Sidoarjo yang akan disampaikan oleh Bapak Kasubag, Bapak yang sekaligus Ketua UPZ Bapak Khamsunul Arif kepada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Triminarno, penyelenggara zakat dan wakaf sekaligus sekretaris UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Bapak dan Ibu, para ustadz, ustazah, pembimbing, pembina adik-adik yatim di Kabupaten Sidoarjo yang saya hormati, adik-adik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama bersilaturahmi di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dalam kegiatan pentasarufan zakat dari UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Bapak-bapak, adik-adik yang saya hormati, bahwa apa yang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ini lakukan pada hari ini pada prinsipnya satu, bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor tadi kepada adik semua, pada intinya sebenarnya itu juga bukan milik Kantor Kementerian Agama, bukan milik pegawai Kantor Kementerian Agama. Jadi adik-adik khususnya kalau hari ini kebetulan adik-adik 20 adik-adik ini menerima pentasarufan zakat, hakikatnya itu bukan diberikan, tetapi hakikatnya itu memang hak adik-adik. Jadi hak adik-adik sekalian yang kebetulan kemarin atau setiap bulannya itu dilewatkan pada gaji para pegawai Kantor Kementerian Agama. Maka tentunya khususnya bagi kami yang di Kantor Kementerian Agama, kita yang sudah tua-tua, yang sudah berkewajiban zakat, tentu ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang pantas untuk kita bangga-banggakan, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain bahwa kita wajib menjalankan ibadah sholat, kita berkewajiban menjalankan ibadah puasa. Hari ini kita sama-sama sedang mengerjakan kewajiban kita untuk mentasarufkan zakat, mengambil sedikit dari harta kita sesuai dengan nisabnya ini untuk diberikan kepada 8 golongan yang berhak. Jadi adik-adik itu memang rezeki adik-adik, hak adik-adik, sehingga tidak perlu berkecil hati. Nah, yang ke depan tentu kita berharap bahwa budaya yang kita kembangkan bersama, khususnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo atau pada umumnya sudah mulai terjadi bergerak di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo ini, tumbuh menjadi sebuah kesadaran bersama. Menjadi kesadaran bersama bahwa zakat ini memang satu kewajiban
yang harus kita laksanakan, tidak hanya pada persoalan zakat fitrah. Ini yang paling utama. Kemudian yang ketiga, tentu kita berharap bahwa kita semua al-muslimu akhul muslim, bahwa muslim satu dengan muslim yang lain itu adalah bersaudara. Artinya siapapun kita, selama kita ini sebagai seorang muslim, maka kita ini bersaudara. Selayaknya bersaudara, saudara itu harus saling menjaga. Saudara itu harus saling membantu. Siapapun dari golongan apapun, dari suku apapun, dari daerah manapun, selama dia adalah seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk saling membantu dan menjaga. Yang kedua adalah al-muslimu kal jasadil wahid, bahwa muslim itu, sesama muslim itu sebagaimana tubuh yang satu. Tubuh yang satu itu ibaratnya kita memiliki tubuh, maka ketika satu bagian tubuh ini merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lain akan merasakan sakit. Maka sebagaimana itu, kita sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban. Ada kalanya seseorang itu merasa kuat karena kelebihan rezeki. Ada kalanya seseorang itu merasa lemah karena kekurangan dan lain sebagainya. Maka menjadi kewajiban bagi seorang muslim adalah ketika kemudian siapa yang merasa sedang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi alat untuk menguatkan saudara-saudara kita yang lain yang sedang dalam keadaan lemah. Sehingga kemudian pada suatu saat kita semua akan berdoa, siapapun yang hadir di dalam aula ini, khususnya anak-anak kita, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, anak-anak ini akan menjadi seorang muslim, seorang muslimah yang kedepannya menjadi generasi-generasi terbaik dari Islam, di mana mereka akan meniti jejak apa yang sudah kita lakukan bersama. Mereka hari ini menjadi mustahik, tapi suatu saat kelak kita mendoakan mereka bahwa mereka akan menjadi seorang muzaki yang luar biasa, yang zakatnya kelasnya tidak hanya seperti kelas kita yang mungkin hanya puluhan ratusan ribu. Kita doakan mereka semua agar kelak mereka ini zakatnya itu bisa jutaan, bisa puluhan juta, sehingga dari adik-adik kita ini nanti Islam akan semakin dikuatkan. Yang ketiga, ketika dalam keadaan begini, Nabi juga menasihatkan kepada kita ini al-muslimu lil muslimin kal bunyanin yasuddu ba'duhu ba'dan, bahwa kita ini seperti satu bangunan. Bangunan itu harus saling menguatkan. Maka tidak boleh dari manapun latar belakang kita, mungkin tadi ada dari adik-adik yang dikelola, diasuh oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kami dari Muhammadiyah, ada adik-adik yang dikelola, diasuh oleh saudara kita, sahabat-sahabat kami dari Nahdlatul Ulama. Jangan sampai latar belakang ini menjadikan bangunan kita lemah. Sangat indah rasanya ketika kemudian jalinan pertemuan kita hari ini, bertemunya NU dengan Muhammadiyah, berkenalannya adik-adik NU dan adik-adik Muhammadiyah. Pada hakikatnya NU dan Muhammadiyah adalah baju, sementara yang kita lindungi dari baju itu adalah keislaman kita semua. Maka menjadi Muhammadiyahlah kita, ketika kemudian menjadi Muhammadiyah itu menjadikan Islam kita kuat. Dan menjadilah NU kita, ketika kemudian NU ini menjadikan Islam kita kuat. Dan menjadilah kita apapun selama kemudian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini semakin kuat. Maka sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW di bulan Muharram, bahwa hari bulan Muharram ini disebut sebagai Idul Yatama, hari aidnya, hari rayanya anak-anak kita yang yatim. Maka marilah kita menjadikan anak-anak kita ini untuk bergembira sebagaimana kita bergembira di dalam hari raya yang lain. Bapak dan Ibu pengasuh, para ustadz-ustadzah yang saya hormati,
atas nama mereka semua dan atas nama umat Islam di Kabupaten Sukoharjo, atas nama kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, saya berterima kasih, kami berterima kasih kepada panjenengan semua, dan semoga pengorbanan panjenengan semua di panti ini akan menjadi sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW, bahwa kelak kita semua yang menyayangi, menyantuni anak-anak yatim sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri dan anak-anak kita sendiri, kelak kita di surga akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Rasulullah mengumpamakan dua jari tengah dan jari telunjuk kita. Artinya kita nanti berharap semoga Allah mengumpulkan kita dengan Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, adik-adik yang saya cintai, mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, yang kita lakukan hari ini adalah sekedar menyampaikan apa yang menjadi hak adik-adik. Bapak dan Ibu, tentu nanti yang harus disampaikan kepada seluruh para musaki adalah bahwa sebenarnya mereka tidak menyangkut. Tapi mereka sebenarnya adalah memberikan hak adik-adik yang kebetulan tersimpan di kantong kita, kebetulan tersimpan di rekening kita, kebetulan lewat dari rezeki bersama kita. Tapi apapun itu, hak tetap harus diberikan kepada yang berhak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan pembicaraan dari Bapak Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Sukoharjo dan juga sekaligus sebagai Ketua OBZ Kementerian Agama Sukoharjo. Ya.
dua. Satu lagi ya. Nggak usah. Nggak tadi Dari sini. habis. Satu dua. Satu lagi ya. Amplopnya diginikan loh. Amplopnya. Iya. Udah. Kami sekali lagi atas kehadirannya menghadiri undangan dari kami. Terima kasih. Mari kita tutup membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.